Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agriani Pailongan SPDGR, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tanah Toraja. Di sini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Bituang dalam 3 kegiatan. Yang pertama, saya mensosialisasikan tentang budaya positif kepada rekan guru. Yang kedua, saya mensosialisasikan tentang manfaat dan pentingnya keyakinan kelas. Dan yang ketiga, saya berkolaborasi dengan siswa dalam membuat keyakinan kelas pada kelas mereka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk mensosialisasikan tentang budaya positif pada modul 1.4 sebagai tugas kami pada program pendidikan guru penggerak. Sebelum saya lanjutkan, sedikit saya sampaikan bahwa atas kesediaan teman-teman kali ini, saya berharap betul-betul kita menyimak. Kali ini saya menyampaikan pemaparan sosialisasi tentang budaya positif ini. Dalam hal ini saya tidak mengajari, tetapi saya hanya berbagi, menyampaikan materi yang sudah kami dapatkan sepanjang membahas modul 1.1 sampai saat ini kami sudah berada pada modul 1.4. Ya, sekarang saya akan memaparkan tentang budaya positif pada modul 1.4. Apa terjadi? Ya. Di sini budaya positif adalah perubahan paradigma belajar yang meliputi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini poin-poin yang akan saya jelaskan sampai kurang lebih 30 menit ke depan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin perlu dikaitkan dengan stimulus respon ke teori kontrol dan 3 motivasi manusia, di mana stimulus respon berpikiran koersif atau represif atau paksaan dengan hasil win-loss, artinya kalah menang. Kemudian bedanya dari stimulus respon dengan teori kontrol, di teori kontrol berpikiran humanis, kolaboratif, muncul pilihan baru dengan hasil win-win atau menang-menang. Kalau tadi pada stimulus respon itu ada yang kalah, ada yang menang. Kalau di sini win-win, menang-menang. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini,
Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Syarat utama dari murid yang merdeka adalah disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksudkan di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau motivasi dari dalam diri sendiri. Jika kita memiliki motivasi internal, jika kita tidak memiliki motivasi dalam diri sendiri atau internal, maka pastinya kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mengajari kita bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang kita inginkan. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Diane Gosen dalam bukunya Restituting School Discipline menyatakan bahwa manusia memiliki 3 motivasi. Ada 3 macam motivasi atau perilaku manusia. Motivasi yang pertama adalah kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari adanya hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kita melakukan sesuatu dengan harapan bahwa saya akan mendapatkan imbalan atau ada sesuatu yang ingin saya dapatkan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari sini tadi, dari Diane Gosen dalam bukunya ini, dari perilaku, 3 motivasi yang dilakukan manusia itu disimpulkan dalam 3 hubungan, yakni adanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Yang pertama, kalau hukuman itu bersifat satu arah, dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa diskusi atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Ya, hukuman ini biasa diberikan dalam bentuk fisik maupun verbal, dan murid disakiti oleh sebuah perbuatan atau kata-kata. Ya, di sini hukuman bersifat satu arah, artinya kita sendiri guru yang menentukan. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, hukumanmu ini. Seperti itu. Kemudian, konsekuensi. Disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati. Beda dengan hukuman tadi. Kalau hukuman kita sendiri yang menentukan. Kamu tidak kerja tugas, hukumanmu harus membersihkan. Kemudian, bedanya dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi ada kata sepakat antara guru dengan siswa. Ada kesepakatan bahwa nantinya kalau kamu tidak kerja ini ya, sebagai konsekuensinya kamu sapu lantai misalnya, kamu bersihkan WC. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Biasanya pembentukan sanksi atau konsekuensi dibentuk oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sanksi atau konsekuensi apa yang akan mereka terima. Pada sanksi atau konsekuensi,
murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi atau sanksi biasanya diberikan berdasarkan suatu ukuran. Misalnya, setelah 3 kali ditegur di kelas oleh guru karena tugasnya belum selesai, atau guru sementara mengajar lalu siswa mengobrol, maka murid akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalan. Ini konsekuensinya. Kita sudah berjanji kalau kamu 3 kali tidak mengerjakan tugas, akan diberikan konsekuensi. Kemudian restitusi. Ya, restitusi ini kalau kita bandingkan dengan hukuman dan konsekuensi yang diharapkan di dalam menghadapi setiap permasalahan atau setiap tingkah laku yang dilakukan oleh murid-murid kita, diharapkan kita melakukan yang namanya restitusi. Di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka sendiri dan membantu murid bertentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, dari motivasi tadi ada 3 perilaku manusia. Ternyata motivasi melalui penghargaan, dan mungkin ini kita sudah kita lakukan kekeliruan kalau berdasarkan materi yang saya sosialisasikan ini. Dampak motivasi melalui penghargaan. Penghargaan yang pertama itu adalah penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Artinya di sini bahwa kalau ada sesuatu kita ingin capai, kita janjikan kepada murid kita bahwa ketika kamu mampu menulis atau membuat sebuah puisi, kamu akan mendapat penghargaan. Dalam hal ini, para murid akan berpikir, ada targetku yang saya mau capai adalah saya akan mendapatkan penghargaan ketika saya mampu menyusun sebuah puisi, sehingga murid akan menjadi fokus pada penghargaan itu, tidak lagi fokus pada kreativitas mereka. Siapa tahu mereka bisa lagi membuat suatu kreatif menjadi lebih kreatif dengan tidak menjanjikan apa-apa, tetapi memberikan penghargaan yang bisa membuat motivasi itu muncul. Yang kedua, penghargaan menghukum. Misalnya dalam sistem perankingan, mereka yang mendapatkan ranking kedua dan seterusnya di atas merasa paling dihukum. Mungkin karena di kita kelas 8 dan 9 masih berlaku itu ya, ada sistem perankingan, dan memang sempat saya berpikir bahwa ketika ada sistem perankingan, pasti mereka yang mendapatkan peringkat 2 sampai apalagi atau yang peringkat terakhir, peringkat 31 dari 31 peserta didik pasti akan merasa bahwa aku mau paling bagan dalam kelas, padahal kemampuan siswa itu berbeda-beda. Tidak semestinya kita mengukur hanya pada tingkat kognitifnya saja, tetapi ada kecerdasan pada bidang lain. Kemudian yang ketiga, penghargaan yang tidak efektif. Ada penghargaan yang tidak efektif jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras itu. Jadi kamu berusaha bagi mereka yang sudah tidak mendapatkan penghargaan. Dan masih ada 4 yang berikutnya. Penghargaan merusak hubungan, bisa saja karena ada iri hati di dalam kelas, di rankingnya nakut, bisa saja merusak hubungan antara peserta didik.
Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas dan motivasi dari dalam diri. Nah, ini yang paling ideal, bahwa penghargaan itu harusnya memunculkan motivasi dalam diri. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dan dengan pencapaiannya sendiri, maka kita memberikan kegembiraan saat itu yang dirasakan secara alamiah. Ya, maksudnya di sini bahwa ketika anak ini kita lihat dia sudah mampu, penghargaan memberikan motivasi semangat saat itu lebih berharga ketimbang memberikan sebuah penghargaan yang akan membuat dia mungkin lebih merasa bangga sehingga lupa diri, dan temannya yang tidak mendapat penghargaan akan merasa lebih turun. Nah, ini ada lingkaran kaitan antara dalam menciptakan budaya positif itu perlu ada dukungan. Yang pertama, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas, bukan tata tertib yang kita lakukan dan kita miliki di sekolah masing-masing? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Kenapa kamu menggunakan helm? Supaya terhindar dari kecelakaan, misalnya benturan kepala. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi keyakinan kelas itu tadi berisi atau terdiri dari nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati antara siswa dengan guru. Sebenarnya saya sudah mencoba di kelas 8 ini membuat kesepakatan kelas, tapi namanya juga proses melakukan perubahan, pasti ada saja yang sudah melakukan dan ada yang belum, dan ini kita upayakan supaya betul-betul anak didik kita melakukan keyakinan kelas itu dengan memiliki motivasi intrinsik, bukan karena saya takut kepala sekolah jadi saya harus menyapu, saya takut didenda oleh guru saya sehingga saya harus membersihkan di kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Contohnya di sini ada hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Nah, ini contoh-contoh dari keyakinan kelas yang kita bisa buat di dalam kelas kita masing-masing. Nah, kalau dia hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Keyakinan yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, ada kegiatannya yang tampak dan kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, kita lihat pada kolom tampak seperti, kalau keyakinan hormat tadi, kalau tampak seperti artinya ada kegiatan apa yang dilakukan pada kata hormat. Yang pertama, datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam, dan mengucapkan terima kasih. Tidak perlu kita tulis rentetan kalimatnya seperti ini, tapi dia sudah tercakup di dalam kata universal atau nilai-nilai kebajikan, yaitu hormat. Yang penting pada saat membuat keyakinan kelas, kita sampaikan kepada murid kita bahwa hormat ini butir-butirnya ke bawah. Kemudian tidak tampak seperti, membuat keyakinan kelas itu diharapkan berisi tentang kalimat-kalimat yang tidak mengandung negatif. Misalnya,
Jangan membuang sampah sembarangan. Lah di Sunda ya itu katanya tuh, jangan membuang sampah sembarangan. Harusnya diganti dengan kalimat yang mengandung positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kata jangan di situ yang dihilangkan. Seperti tidak tampak, seperti sering hadir terlambat, tidak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya sembarangan. Kemudian pada rasa diterima dan dimiliki, tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok, memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita tidak berhasil, menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah. Tidak tampak seperti mengucilkan salah satu teman kita, marah atau iri atas keberhasilan teman-teman kita, acuh tak acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat ataukah mendapat sebuah musibah. Nah, kegiatan tugas saya, tugas kamu, tugas guru atau tugas murid. Tugas guru itu mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau peraturan sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua guru. Kemudian pada kolom di bawah, guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Tugas murid belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan dan memeriksa tugas kembali. Kemudian guru tugasnya bukan untuk menyakiti, bukan untuk mengeluh, bukan untuk merusak barang pribadi atau orang lain. Melakukan tugas guru dan memutuskan untuk teman kamu yang mungkin di bawah sini ya, bukan tugas muridnya. Ini kemudian poin yang berikutnya tadi, dari pertama tadi kayak apa? Keyakinan kelas, sekarang kebutuhan dasar manusia. Pertama tadi motivasi, sekarang kebutuhan dasar manusia. Semua tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Apa yang kita lakukan pasti punya tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan kita, yaitu di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Itu ada 5 ya, kebutuhan dasar manusia. Dasar artinya ada kebutuhan yang lain, tapi yang dasarnya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, rasa sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan tadi atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Gagal memenuhi kebutuhan dasar. Ya, contohnya kalau di dalam kelas mungkin anak-anak didik kita sudah bosan sampai kita terlalu monoton dalam mengajar, sehingga ada saja siswa yang pasti akan main cubit-cubitan di belakang atau bercerita. Sebenarnya murid kita ini sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam hal ini mungkin kesenangannya tidak terpenuhi, sudah jenuh karena dasarnya anak memang dia tidak suka duduk terus, lalu kita duduk terus tanpa melihat. Nah, kebutuhan dasar itu akan dipenuhi dengan cara mungkin saja dia akan ribut di belakang. Ya, ini tadi ya, yang kebutuhan dasar manusia ada 5: bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima serta penguasaan. Kebutuhan dasar hidup. Kebutuhan bertahan adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya
kesehatan, rumah dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima rasa kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari sebuah kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Berikut penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Setiap orang itu pasti ingin untuk dianggap bahwa dia berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Berikut kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini 5 posisi kontrol yang semestinya kita sebagai pendidik harus memiliki ini. Dan nanti ada dari kelima posisi kontrol ini, ada 1 posisi yang paling ideal buat kita sebagai guru. Gianni Gosen dalam bukunya Restitusi Struktur School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Mari kita tinjau lebih dalam tentang kelima posisi kontrol ini. Yang pertama, posisi kita sebagai guru. Terkadang saya pribadi mengakui, terkadang saya ada pada posisi penghukum. Apa itu posisi penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah melakukan sistem atau alat yang dapat lebih mudah menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ya, ini seringnya kita lakukan, saya pun sering melakukan. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Pasti kamu yang selalu terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya kita. Ini pada posisi penghukum. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Beda dengan penghukum tadi, yang pasti kita bentak-bentak siswa. Kalau ini sedikit bersuara lebih lembut, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu?
Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu bahwa kamu berbuat seperti ini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Dengan kata-kata yang kita sudah sampaikan tadi, misalnya, ibu sangat kecewa dengan kamu, pasti kolata. Saya ini betul-betul terus-menerus bersalah. Saya sudah melakukan kesalahan. Jadi siswa akan merasa bahwa selalu salah. Ini pada posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kita sebagai guru kadang seperti teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Positifnya di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantulah aku, atau bantulah bapak ibu. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, di sini posisi teman kita lebih akrab dengan murid kita, tetapi ada saja dampaknya karena terkadang justru karena keakraban kita kepada siswa, mereka sudah tidak tahu posisinya lagi bahwa saya ini bergaulnya dengan orang tua dan anak, antara orang tua dan anak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif yang muncul dari posisi guru sebagai teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Ketika Pak Son terlalu akrab dengan anak walinya, memposisikan diri sebagai teman, ketika wali kelasnya itu tidak ada, maka guru lain yang masuk pasti dia tidak akan mendengarkan. Dan memang saya pun sempat mengalami seperti itu. Ketika saya datang di kelasnya mereka, menyuruh mereka, terkadang mereka tidak mau mendengarkan. Harus di wali kelasnya yang datang. Kemudian posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, misalnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian yang terakhir, posisi sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. 5 posisi kontrol tadi itu tidak semestinya bahwa kita harus ada pada posisi manajer. Ada saatnya kita ada pada posisi penghukum sebagai pembuat rasa bersalah, tapi nanti isiana itu yang terus menerus. Idealnya katanya kita berada pada posisi manajer.
Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas yang berupa berisi pernyataan-pernyataan atau kebajikan-kebajikan universal. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi dalam posisi ini, kita menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid kita dengan cara membuat siswa kita mencari solusi sendiri atas apa yang mereka lakukan. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Setelah Anda mengetahui tentang apa restitusi, tentunya Anda ingin mengetahui bagaimana cara melakukannya. Diane Gosen telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan peran guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi yang disebut dengan segitiga restitusi. Ya, ada 3 langkah yang bisa kita lakukan dalam proses segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita. Yang pertama, ada yang dikatakan sebagai menstabilkan identitas. Teori kontrolnya di situ kita memberikan penyampaian kepada murid kita bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah, bahwa semua perilaku memiliki alasan. Perilaku apapun yang kita lakukan itu pasti ada alasannya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi dari dalam atau internal. Nah, ini dia tentang segitiga restitusi di sini. Pada menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Jadi ketika kita melakukan segitiga restitusi ini, tahap pertama pada menstabilkan identitas, kita dapat memberikan pernyataan kepada murid kita bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Artinya kita stabilkan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pasti siswa kita akan merasa bahwa tidak akan merasa bahwa selalu bersalah. Jadi iya, semua orang pasti melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ketika kita tanyakan kepada siswa, pasti dia akan sebutkan alasannya. Saya melakukan ini karena kesal dan seterusnya. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya berebutan buku di dalam kelas, yang mungkin dia berkelahi, kita berikan pertanyaan kepada anak-anak kita untuk mencari solusi yang lain tanpa berkelahi. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kita telah sepakati? Jadi kita ingatkan kepada murid kita. Tadi kan di kelas kita sudah buat kesepakatan. Dari apa yang kamu sudah lakukan ini, kira-kira keyakinan mana yang belum kamu lakukan? Ya, contohnya di sini saling menghargai. Kalau dia berkelahi, ya saling menghargai. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tentunya anak murid kita, peserta didik kita akan berpikir, oh iya seperti ini. Segitiga restitusi pada menstabilkan identitas. Ya, saya langsung baca kalimat-kalimat yang
bisa diberikan ketika kita menyelesaikan masalah peserta didik kita dengan menggunakan segitiga restitusi pada menstabilkan identitas. Yang pertama itu pernyataan atau kalimat-kalimat yang dapat kita sampaikan adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi kita memberikan pernyataan-pernyataan yang menyurutkan emosi anak kita. Misalnya sementara berkelahi lalu kita panggil, pasti akan surut emosinya dengan melontarkan pernyataan-pernyataan seperti ini. Sisi kedua dari validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi dirimu. Atau kamu boleh mempertahankan sifat itu, tapi kamu harus menambahkan sifat yang baru. Biasanya guru menyuruh anak. Jadi dalam hal ini tidak ada kata-kata yang menyakitkan buat anak didik kita. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang kita percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga, yakni apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga pasti akan membayangkan keyakinan yang kita sudah susun tadi. Apakah nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang seperti apa? Oke, ya. Demikian apa yang saya sudah sosialisasikan. Atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu yang boleh meluangkan waktu untuk menyimak sosialisasi saya tentang budaya positif, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, semoga yang salam semangat. Semangat pagi. Salam semangat. Semangat pagi. Iya, terima kasih, betul-betul ada semangat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak. Coba kita lihat di sini apa itu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif sebagai salah satu wadah untuk menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi atau pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, ini budaya positif ini merupakan kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan apa itu? Kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Kebiasaan-kebiasaan itu dalam hal ini contohnya ya, setiap pagi kita melakukan kebiasaan di sekolah yaitu membersihkan lingkungan sekolah. Itu termasuk dalam budaya positif. Keyakinan kelas sebagai budaya positif. Salah satu langkah untuk menimbulkan kembali disiplin positif tersebut adalah dengan membuat keyakinan kelas pada pembelajaran tatap muka yang sudah sedang berlangsung. Ya. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Beda dengan peraturan-peraturan yang kita baca setiap 1 kali sebulan, tata tertib.
Kalau tata tertib itu banyak yang kita tidak lakukan. Kenapa tidak kita lakukan? Karena motivasi yang kita miliki itu bukan motivasi dari dalam diri sendiri, melainkan motivasi karena pertama takut dengan hukuman. Ya. Saya takut terlambat datang ke sekolah karena saya takut Bapak Kepala Sekolah setiap pagi sudah menunggu di gerbang kunci pintu. Itu satu motivasi ya. Kamu melakukan kewajibanmu di sekolah yaitu datang tepat waktu bukan karena niat dari hati tetapi karena takut kena hukuman. Yang kedua, kamu melakukan sesuatu itu karena motivasinya ingin mendapat penghargaan. Saya mau membersihkan. Saya dilihat oleh Ibu Ani, Pak Son, Bapak Kepala Sekolah, saya mau pungut ini sampah. Ketika Bapak Kepala Sekolah atau guru-guru tidak mendampingi, maka sampah itu kamu lihat saja. Itu motivasi karena kamu hanya ingin mendapatkan penghargaan. Tetapi idealnya bagi kita di dalam melakukan suatu tindakan itu harus dimiliki, yaitu motivasi internal atau dorongan dari dalam diri kita sendiri. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di dalam kelas masing-masing. Jadi kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini dikatakan sesuatu yang diyakini secara bersama. Jadi keyakinannya itu kita buat secara bersama. Nah, kalau pribadimu sudah meyakini bahwa saya meyakini bahwa kebersihan itu akan memberikan efek yang baik bagi saya, tentunya tanpa melihat orang lain, tanpa melihat temanku tidak membersihkan, tanpa melihat Bapak Ibu guru mengawasi, maka itu timbul dari diri kamu sendiri. Keyakinan kelas ini berisi pernyataan-pernyataan yang bernilai positif. Kalau dulunya kita buat tata tertib atau peraturan sekolah, satu, tidak membuang sampah di sembarang tempat. Itu kalimatnya, pernyataannya bernilai negatif atau positif? Negatif. Maka kalimat itu semestinya kita ganti dengan kalimat buanglah sampah pada tempatnya. Jangan suka bicara kotor. Kita boleh ubah kalimatnya menjadi berbicaralah dengan sopan dan santun. Ya, jadi kata tidak itu kita hilangkan ketika kita membuat suatu keyakinan kelas. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Misalnya seperti ini, saya harus bangun pagi-pagi. Dari rumah saya harus berangkat pagi-pagi supaya saya tiba di sekolah tidak terlambat, tepat waktu. Maka di dalam hal ini ada satu keyakinan yang kita bisa petik, yaitu apa kira-kira? Disiplin boleh, apa lagi? Tanggung jawab. Nah, itu contoh dari keyakinan kelas. Apa manfaatnya kita membuat keyakinan kelas? Yang pertama, memiliki sikap percaya diri tinggi. Keyakinan diri yang tinggi adalah satu di antara modal besar untuk menggapai segala keberhasilan hidup. Kemudian bagaimana cara membangun suatu keyakinan kelas atau keyakinan kelas yang kita sudah buat secara bersama? Bagaimana itu supaya terus-menerus berlangsung, terus-menerus kita lakukan? Maka ada caranya. Yang pertama, tepati setiap kata yang diucapkan. Yang kedua, bersikap jujur setiap saat. Tidak ada orang yang melihat kita, tetap kita memiliki hati yang senantiasa jujur. Yang ketiga, terbuka akan kelemahan masing-masing. Yang dirasa kalian bahwa ini kelemahan saya, tidak apa-apa kita buka kelemahan. Ini kelemahan saya, pelupa. Ingatkan saya nanti ya, kalau sudah jam sekian. Ya. Kemudian perbaiki kesalahan yang dibuat.
jika kamu merasa bahwa saya telah membuat suatu kesalahan, dengan besar hati kita perbaiki kesalahan itu, terbuka akan kelemahan masing-masing. Ya. Kemudian perbaiki kesalahan yang dibuat. Yang terakhir, komunikasikan setiap masalah. Kalau ada masalah, komunikasikan dengan temanmu. Kalau tidak percaya temanmu kan ada wali kelasmu, Bu, saya punya masalah seperti ini, bisakah dibantu saya untuk keluar dari masalah ini? Gitu. Ya, ingat ya, ada 5 cara membangun suatu keyakinan. Saya ulangi. Yang pertama, tepati setiap kata yang diucapkan, bersikap jujur setiap saat, terbuka dan akan kelemahan masing-masing, perbaiki kesalahan yang dibuat, dan komunikasikan setiap masalah. Ya, terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga dengan adanya sosialisasi yang Ibu sampaikan ini betul-betul tertanam di dalam pikiran kalian bahwa untuk melakukan sesuatu itu harus dari motivasi masih kuat diri sendiri, atau yang dikenal dengan motivasi internal. Saya melakukan perbuatan di sekolah bukan karena saya takut dihukum, bukan karena saya ingin mendapatkan penghargaan, tetapi karena saya memiliki keyakinan sendiri, yaitu motivasi dari dalam. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Salam semangat. Semangat pagi. Salam semangat. Semangat pagi. Semangat kawan. Semangat ya, semangat. Apa kabar hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan tiba pada pembuatan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan yang kita buat secara bersama-sama atau kesepakatan kelas yang timbul dari pikiran kita masing-masing yang kita satukan sebagai keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini adalah bagian dari budaya positif. Nah, budaya positif, apa itu budaya positif? Adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita lakukan setiap hari. Tentunya di dalam mendukung tugas dan pekerjaan kita, baik itu sebagai siswa, sebagai guru, dan semua warga sekolah. Nah, sebelum kita menuliskan keyakinan itu di dalam kertas yang ini nanti akan dibagikan, saya tanya dulu, apa kira-kira contoh dari keyakinan kelas yang kamu sudah tahu? Apa Dena? Sopan dan tertib saat belajar. Asmal? Datang tepat waktu. Kita berikan dulu aplaus. Di sini Ibu akan bagikan kertas, dan nantinya di dalam kertas ini kalian tuliskan keyakinan atau kebiasaan baik yang sudah kamu yakini, yang kamu percaya. Setelah ditulis nanti baru kita bisa. Paham? Paham.
8E. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menghargai pendapat teman. Yang ketiga, menghormati guru. Yang keempat, bekerja sama membersihkan kelas. Yang keempat, saling membantu dan menghargai satu sama lain. Yang keenam, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. menghargai satu sama lain, saling mengasihi sesama lain. Oke, beri aplaus untuk yang sudah kita buat secara bersama, bukan cuma saya, tetapi kalian yang menulis sendiri keyakinan ini dengan harapan bahwa keyakinan yang kami sudah tulis, saya bacakan kembali ya. Yang pertama di sini ada gotong royong membersihkan lingkungan kelas, bekerja sama membersihkan lingkungan kelas, dan itu sudah terjadi setiap kali saya lihat. Datang tepat waktu, nah ini mungkin masih ada ya yang melanggar. Datang tepat waktu, menaati peraturan yang diterapkan di sekolah, saling menghargai sesama, hormatilah guru dan orang tuamu, saling mengasihi satu dengan yang lain, sapa ibu bapak guru ketika bertemu, mantap, keren. Menolong sesama, saling tolong menolong, mencintai kebersihan, sopan dalam berperilaku dan menghormati sesama dengan yang buruk, serta mencintai kebersihan.
menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, menghargai guru dan sesama.